Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus tetap semangat, harus tetap sehat, dan juga harus tetap bahagia. Karena apa? Kita harus tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Dan juga kita harus tetap semangat walaupun keadaannya sudah siang seperti saat ini. Dan juga kita harus bahagia. Karena apa? Karena agar kita lebih gampang, lebih mudah untuk memahami apa yang telah dipelajari, apa yang akan dipelajari. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengetes semangat kalian semua. Oke, baik. Jadi gini, kalau misalkan saya bilang hello, maka kalian semua bilang hai. Jika saya mengatakan hai, maka kalian semua menjawab hello. Oke, baik ya. Sekarang kita coba. Harus semangat, powerful. Kita harus semangat. Hello. Kita ulang lagi. Hello. Lanjut lagi. Hai. Oke, sekali lagi ya. Hai. Semua kehidupan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankannya dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang secara langsung dan juga ibadah yang tidak secara langsung. Ibadah yang secara langsung apa? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya perantara yang disebut dengan ritual formal atau biasa disebut dengan hablum minallah. Ada yang tahu? Ya, hablum minallah. Dan ada juga hubungan atau ibadah secara tidak langsung. Apa itu ibadah secara tidak langsung? Yaitu yang berkaitan dengan muamalah. Apa itu berkaitan dengan muamalah? Yaitu biasa disebut dengan hablum minan nas. Berhubungan dengan manusia. Bentuk ibadah itu terbagi menjadi dua. Mungkin ada yang tahu di sini? Iya, benar. Ibadah dibentuk menjadi dua, yaitu yang pertama, kita ingat-ingat, yang pertama ada ibadah mahdoh, dan yang kedua ada ibadah goiru. Yang kedua ibadah goiru mahdoh. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang larangannya dan perintahnya jelas secara zahir dan juga memiliki dalil-dalil yang kuat. Contohnya yaitu biasa kita dengar, yaitu yang pertama ada sholat, dan yang kedua yaitu zakat, yang ketiga itu puasa, dan yang keempat itu haji, dan yang kelima ada toharoh atau bersuci. Kali ini kita akan
membahas poin yang kedua, yaitu tentang apa? Ya, benar, tentang puasa. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini yang puasanya full? Angkat tangan ya. Alhamdulillah, semuanya full ya. Lalu siapa di sini yang puasanya full, lalu juga dijalankan puasa sunnahnya? Angkat tangan ya. Alhamdulillah, ada ya beberapa orang. Insya Allah bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Lalu siapa yang tidak pernah berpuasa sama sekali? Alhamdulillah ya, tidak ada. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang fikih ibadah, yaitu ibadah makruh yang berjudul tentang puasa. Puasa dalam bahasa Arab adalah saum atau syam. Syam berasal dari kata soma yasumu syiamu, yang artinya adalah menahan diri dari sifat pasif. Menurut istilah, syam adalah menahan makan, menahan minum, lalu apalagi menahan hawa nafsu, dan juga yang membatalkannya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bisa juga kita artikan sebagai puasa adalah menahan segala sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang masuk melalui lubang tubuh, dan juga menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa juga bentuk ketaatan yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat mukmin yang berpuasa insya Allah pahalanya tiada batasnya, dan juga dosa-dosanya yang lampau maupun yang akan datang insya Allah diampuni, dan juga dijauhi dari siksaan api neraka. Dan juga kita berhak bagi orang-orang yang berpuasa masuk surganya Allah melalui jalur pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan juga selalu menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Iya, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang yang mendahulukan kamu agar kamu bertakwa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, selain puasa Ramadan itu ada apa aja sih? Macam-macamnya apa aja? Baik, mari kita membahasnya secara bersama-sama. Puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu puasa wajib atau puasa fardu. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa makruh. Dan yang keempat puasa haram. Yang pertama yaitu puasa wajib atau puasa fardu. Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan kepada semua umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan,
yang dikerjakannya itu pada saat bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua ada puasa qada. Puasa qada ini adalah ketika kita berpuasa Ramadan, kita sengaja membatalkannya, maka kita harus menggantikan. Ini disebut dengan puasa qada. Contohnya ketika membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan, itu ada uzur syar'inya, yaitu yang pertama uzur syar'inya adalah ketika sakit. Sakit di sini artinya sudah sakit parah, yaitu misalkan kritis, misalkan setiap sejam 2 jam itu harus minum obat. Lalu yang kedua ada safar, yaitu berpergian jarak jauh. Lalu yang ketiga ada nifas. Nifas itu artinya ketika seorang perempuan telah melahirkan. Nah, itu dia harus wajib puasa qada. Lalu juga ada haid. Haid itu adalah keluarnya darah dari seorang perempuan. Lalu juga yang ketiga ada puasa kafarat. Puasa kafarat di sini adalah puasa yang dibatalkan karena tidak adanya uzur syar'i. Contohnya misalkan suami istri ini bersetubuh pada siang hari. Lalu juga ada misalkan membunuh secara tidak sengaja. Dan yang keempat yaitu adanya puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa ketika kita atau yang lainnya, misalkan seseorang mempunyai hajat dan hajatnya itu sudah terpenuhi. Misalkan sebelum hajatnya itu terpenuhi, dia ngomong, kalau misalkan kalau misalkan nilai saya bagus nih, ya ujian saya bagus, saya puasalah 3 hari. Nah, maka itu adalah wajib dilakukannya untuk berpuasa. Itu disebut dengan puasa nazar. Jadi hajat dia sudah terpenuhi. Dia janji ketika nilai ulangan bagus maka dia akan puasa 3 hari. Dia harus melakukan puasa tersebut. Lalu puasa yang kedua yaitu puasa apa tadi? Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya yaitu puasa 10 hari, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu merupakan puasa sunnah, tetapi di dalam 10 hari ini pas hari ke-10-nya itu merupakan Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Jadi ketika paginya sebelum sholat Idul Adha kita masih posisi dalam berpuasa. Ketika setelah selesai sholat Idul Adha maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jika kita masih berpuasa maka puasa itu menjadi puasa haram. Lalu puasa sunnah berikutnya adalah yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Lalu yang ketiga yaitu puasa setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya yang disebut dengan puasa putih. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Puasa makruh di sini yaitu yang pertama adalah puasanya seorang istri yang tidak izin pada suami. Misalkan seorang ibu kalian ingin berpuasa tetapi tidak meminta izin kepada suami tersebut, tidak minta izin kepada bapak kalian. Jadi puasa ibu kalian itu menjadi puasanya hukumnya menjadi makruh. Lalu yang kedua yaitu puasa penuh setahun, itu juga menjadi puasanya makruh. Lalu yang ketiga yaitu puasa tanpa berbuka. Misalkan bulan suci Ramadan dia puasa itu tanpa berbuka, itu juga puasanya menjadi makruh. Lalu yang keempat yaitu puasa terakhir, puasa
2 hari terakhir bulan Sa'ban, itu juga termasuk puasa yang makruh. Lalu yang keempat adalah puasa haram, yaitu puasa yang yaitu puasa yang jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan mendapat dosa. Apa saja macam-macamnya? Yaitu yang pertama ada puasa hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Ada yang tahu? Ya, hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau setelah setelah Idul Adha. Maka itu adalah puasa yang haram. Lalu juga ada puasa Arafah, puasa di Arafah. Puasa di Arafah ini ketika seseorang melakukan ibadah haji dan ketika dia sedang melaksanakan Arafah lalu dia berpuasa, maka puasa itu menjadi haram. Lalu ada juga yang ketiga, yaitu ketika berpuasa, ketika ingin, misalkan besok itu bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, besoknya atau besoknya lagi dia berpuasa, maka itu menjadi haram. Kalau misalnya seseorang ini sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, maka puasa ini tidak menjadi haram, walaupun besokan harinya adalah puasa Ramadan. Lalu juga ada puasa haram yang berikutnya adalah mengkhususkan puasa ini hari Jumat dan mengkhususkan juga hari Sabtu, kecuali dia puasanya adalah puasa qadha, itu baru dibolehkan. Jika tidak, maka puasa tersebut menjadi haram. Oke, kelihatannya sudah pada mulai mengantuk ya. Bagaimana kalau misalnya kita sedikit bermain games? Jadi gini, walaupun kita sekarang sudah siang, tetapi semangat kita tetap semangat pagi. Jadi begini gamesnya, kalau misalkan saya bilang semangat pagi, maka kalian semua menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke? Baik? Oke, kita lakukan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya. Kita harus tetap semangat pagi. Dalam berpuasa tentulah ada syarat, ada rukun-rukun puasa, dan juga sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa itu ada 6, yaitu yang pertama adalah Islam. Tentu seorang yang berpuasa haruslah beragama Islam. Dan yang kedua yaitu balik. Balik di sini ketika seorang laki-laki dia telah mengalami mimpi basah. Dan untuk seorang perempuan dia sudah mengalami haid. Lalu yang ketiga yaitu berakal, tidak gila. Yang keempat yaitu adalah suci dari suci dari haid dan nifas. Yang kelima yaitu sehat, kuat berpuasa. Dan yang keenam yaitu tidak berpergian jauh atau tidak dalam keadaan safar. Berikutnya yang kedua yaitu rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa di sini ada 2. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, rukun-rukun puasa yang pertama yaitu adalah niat berpuasa di malam hari atau sebelum fajar. Yang kedua adalah selalu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Lalu yang ketiga ada sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa ini ada 7. Yang pertama yaitu apa namanya? Ya benar, sahur. Yaitu yang pertama sahur. Yang kedua
kedua mengakhirkan sahur. Tetapi jika dalam keadaan azan kita dalam masih makan, maka akhirilah makan kita sampai selesai. Yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka. Ketika sudah masuknya waktu buka puasa, kita harus menyegerakannya, jangan dinanti-nanti. Misalkan jam 18.00 itu sudah masuk waktu berbuka puasa, tetapi kita malah mengundurkannya sampai pukul 18.30. Itu tidak boleh. Kita harus menyegerakannya untuk berbuka. Lalu yang keempat, ketika berbuka hendaklah berdoa. Lalu yang kelima, ketika berbuka puasa disunahkan untuk berbuka dengan kurma, maupun kurma kering maupun kurma basah, dan juga air putih. Lalu yang keenam yaitu bersifat dermawan dan juga selalu membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh, menahan diri dari kemaksiatan baik secara zahir maupun batin, yang dimana itu akan mengurangi pahala kita sebagai kita yang berpuasa. Cukup sekian belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, mari kita bersama-sama untuk membaca ayat Alhamdulillah dan juga kafaratul majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.